Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Di pertemuan yang keempat ini kita akan membahas mengenai fungsi dan tujuan hukum acara pidana Islam. Ini melanjutkan pertemuan sebelumnya yang terkait juga mengenai hukum acara pidana Islam. Nah, dalam posisi hukum acara pidana Islam, terutama mengenai beberapa aturan-aturan yang menempatkan hukum acara pidana Islam ini di dalam hukum pidana ataupun di dalam konsep-konsep kenegaraan. Nah, rangkaian peraturan-peraturan yang sebenarnya memuat tentang tata cara bagaimana lembaga-lembaga pemerintah itu harus bertindak untuk mencapai tujuan negara. Ini tentunya menyesuaikan dengan negaranya masing-masing. Nah, untuk pengadaan hukum pidana Islam ini tentunya tidak bisa sama dengan negara-negara Islam ataupun negara yang menggunakan Islam hanya di beberapa daerah saja, misalnya seperti di Indonesia. Ini mewujudkan bahwasanya hukum pidana Islam sangat akomodatif, menyesuaikan dengan kebutuhan, menyesuaikan dengan negara yang berkembang. Nah, untuk mewujudkan hukum pidana Islam sebenarnya sangat diperlukan sekali hukum acara pidana Islam. Ini untuk mengawal dan untuk sebagai landasan hukumnya untuk menjalankan segala macam hal yang berkaitan dengan hukum ataupun menghukum seseorang ataupun lembaga dan yang lain. Ini memang menjadi sebuah kewenangan negara untuk melakukan tindakan-tindakan yang itu memang dibenarkan di dalam syariat Islam. Nah, ketika hukum pidana Islam ini berada di bawah hukum negara, dalam artian ada hukum yang lain selain hukum Islam, memang diperlukan aturan-aturan yang lebih jelas supaya ketika ada benturan-benturan hukum ataupun ketika ada kepentingan-kepentingan yang antara kedua belah pihak ini mempunyai aturan yang berbeda, maka kita mempunyai landasan hukum untuk mengedepankan yang mana? Dalam artian apakah hukum pidana Islam yang berada di suatu daerah tersebut atau hukum negara ataupun hukum internasional yang akan dikedepankan. Tentunya hal ini kalau kita kembali lagi kepada sumber hukum Islam sebagai acuan dari hukum pidana Islam, kita akan menempatkan masalah kemaslahatan di dalamnya. Dalam artian mana yang lebih maslahat, mana yang lebih mendekati kepada kebaikan bersama, itulah yang akan diambil dalam hukum acara pidana Islam. Entah itu dalam hal masalah penyelidikan, pemeriksaan, sampai kepada penghukuman. Nah, di dalam Al-Quran ayat surat Al-Baqarah ayat 178, di sini dijelaskan ya, bahwasanya ini terkait dengan kewajiban melaksanakan hukuman ataupun qisas terkait dengan tindak pidana pembunuhan. Di situ dijelaskan bagaimana sebenarnya model-model penghukumannya. Nah, di dalam ayat ini misalnya terkait dengan ini, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatl, tentang aturan-aturan bagi orang-orang beriman terkait dengan pembunuhan. Nah, aturan-aturan yang terdapat dalam Al-Quran ataupun terdapat di dalam hadis tentunya ada penjelasan yang lebih detail lagi. Kemudian kita harus memandukan juga dengan sejarah hukum pidana Islam, sejarah hukum acara pidana Islam yang itu memang berada di dalam masa-masa tertentu. Di masa Rasulullah, di masa Khulafaur Rasyidin, di masa dinasti-dinasti, sampai ke Nusantara ini, ke Indonesia, itu memiliki keberagaman-keberagaman yang bermacam-macam. Tentunya ini didasari dengan kaidah-kaidah fikih yang berkaitan dengan masalah kebutuhan negara, dan permasalahan yang tidak kalah pentingnya adalah terkait dengan masalah pembelajaran ataupun masalah seseorang jera dalam melakukan tindakan pidana. Itu yang lebih penting sebenarnya yang ingin dicapai di dalam hukum pidana Islam. Kemudian terkait dengan fungsi hukum acara pidana Islam, tentunya ketika kita melihat di dalam fikih itu memang tidak ada secara rinci menjelaskan mengenai hukum acara pidana Islamnya. Akan tetapi kita bisa menggarisbawahi
Dan kita melihat hukum acara pidana pada masa Rasulullah SAW, di dalam masa itu banyak sekali permasalahan-permasalahan hukum yang dihadapi oleh Rasulullah SAW. Kemudian masalah itu mencoba diselesaikan, tentunya dengan berbagai macam tahapan-tahapan, dengan berbagai macam kebijaksanaan dari Rasulullah atau regulasi sebagai pimpinan dari umat Islam. Kemudian sampai ke Madinah. Nah, disitulah kemudian ada benturan-benturan dengan masalah adat yang lain, dengan kebudayaan, dan dengan negara-negara yang lainnya. Inilah yang kemudian hukum acara pidana Islam dikembangkan sampai masa Khulafaur Rasyidin, di mana penekanan dalam hukum acara pidana ini tidak lagi masalah-masalah yang berhubungan dengan ketakwaan. Bahwasanya walaupun masalah ketakwaan ini memang menjadi acuan, tapi perlu adanya kita melihat kondisi masyarakat yang ada. Ketika masalah kebutuhan masyarakat dalam hal kebutuhan sosial atau masalah ekonomi, itu bisa menghilangkan tindakan pidana yang dilakukan oleh seseorang. Hal ini adalah kebijakan yang memang harus diambil di dalam hukum acara pidana Islam dengan melakukan penyelidikan terlebih dahulu. Penyelidikan ini tentunya dengan berbagai macam tahapan. Tidak serta-merta Rasulullah menerima informasi dari seorang pelaku yang melakukan tindakan pidana itu. Walaupun pelaku tersebut langsung mengadu kepada Rasulullah dengan menceritakan kebenaran dari tindakan kejahatan yang dia lakukan. Nah, fungsi dari hukum acara pidana ini yang pertama adalah untuk mendatangkan kemaslahatan dan menghilangkan kerusakan. Kemaslahatan ini mencakup segala hal gitu ya. Yang pertama terkait kemaslahatan yang berkaitan dengan umat Islam, kemudian kemaslahatan yang berkaitan dengan negara. Ini kemaslahatan dalam arti yang lebih luas. Kemudian menghilangkan kerusakan. Dalam hal ini tindakan pidana tentunya merugikan orang lain, atau merugikan suatu lembaga ataupun merugikan negara. Hal inilah yang mencoba dihilangkan oleh hukum acara pidana Islam dengan berbagai macam usaha-usaha yang ini mirip dengan hukum acara pidana pada umumnya atau hukum pidana positif di kita. Perbedaannya hanya pada landasan-landasannya dan pada tata caranya. Gitu, tata caranya. Nanti saya coba jelaskan mengenai ini. Selanjutnya adalah masalah efektivitas hukum. Hukum acara pidana Islam mempunyai asas efektivitas hukum terkait dengan masalah pendidikan dan juga masalah tingkat kejeraan seseorang dalam melakukan tindakan kejahatan. Hal ini hanya coba diterapkan dan coba dijalankan di dalam Islam supaya seseorang tidak melakukan kejahatan lagi. Hukum akan menjadi lebih fleksibel dalam artian ketentuan hukum yang ada itu digabungkan dengan kondisi yang menuntut seseorang untuk melakukan penghukuman. Ini bisa lebih ringan, bisa lebih memberatkan, ataupun dengan perbandingan-perbandingan hukum yang lain dan melakukan banding dan lain-lain. Di zaman Rasul sudah ada ketika ada seseorang yang mengadukan kembali keputusan hakim yang ditentukan di suatu wilayah, karena saat itu Islam sudah menyebar di berbagai macam daerah, akhirnya mengajukan banding ke Rasulullah. Nah, inilah yang nantinya akan menjadi kebijakan baru dan keputusan hukumnya akan sedikit berbeda dengan melakukan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Selanjutnya ada pegangan penegak hukum dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, penangkapan, dan penahanan. Hukum acara pidana, seperti yang saya jelaskan yang tadi, ini menjadi dasar, menjadi pegangan dalam seseorang, misalnya polisi, wilayatul hisbah, ataupun hakim, untuk ataupun ini misalnya sekarang ada pengacara, untuk melakukan hal-hal yang berkaitan dengan pemeriksaan, penyidikan, penangkapan, dan penahanan. Ini tentunya harus berdasarkan dengan syariat Islam. Dalam artian, tidak boleh melanggar sisi kemanusiaan, harus mengandung unsur pendidikan di dalamnya, dan sisi pengajaran, supaya seseorang bisa mengambil pelajaran dari tindakan kejahatan yang dia lakukan, ataupun dari si korbannya atau keluarga korbannya bisa lebih memahami itu, bahwasanya tindakan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku
itu ada unsur yang lainnya atau ada alasan yang lainnya. Nah, inilah yang coba disampaikan atau yang ada di dalam hukum acara pidana Islam. Selanjutnya ada pedoman tata cara sanggahan ataupun pembelaan dalam peradilan. Nah, terkait dengan tata cara ini dan tata cara seorang misalnya melakukan sanggahan terhadap tuduhan-tuduhan pembuktian, misalnya seorang dituduh telah melakukan pemerkosaan. Nah, ini ada di zaman Rasulullah juga ketika ada seorang istri dituduh oleh suaminya telah melakukan perselingkuhan. Nah, ini ada pembelaan-pembelaan dari pihak istrinya, kemudian ada sanggahannya juga. Nah, kemudian ketika ada di dalam peradilan, tentunya ini bisa dilakukan dengan membuktikan barang buktinya, mendatangkan sanksi dan beberapa hal yang berkaitan dengan tuduhannya tersebut. Selanjutnya ada pedoman melakukan banding. Nah, pedoman melakukan banding ini tidak serta-merta seseorang bisa langsung ke Rasulullah. Ada tahapannya, ada perwilayahannya. Ini karena dulu saat di Madinah Islam sudah luas penyebarannya dengan melalui jalan dakwah itu. Kemudian masalah-masalah hukum pasti ada di dalam suatu wilayah tersebut. Apalagi banyak orang yang baru masuk Islam, baru mu'alaf. Nah, permasalahan hukum inilah yang kemudian diputuskan di suatu daerah tersebut, misalnya kemudian di Spanyol pada masa itu, kemudian bisa menuju kepada khalifah, misalnya di zaman Khulafaur Rasyidin, ataupun langsung ke Rasulullah pada masa Rasulullah. Selanjutnya adalah fungsi hukum acara pidana itu sangat penting untuk melindungi hak, harkat, martabat dari tersangka, terdakwa, dan juga hak dan kewajiban penegakan dari penegak hukum. Masa sekarang memang sangat penting sekali untuk kita perhatikan ini dan coba kita kawal dan coba kita laksanakan masalah ini. Dan perlindungan hukum jangan sampai itu dilakukan oleh orang-orang di luar penegak hukum. Sekarang itu lebih banyak pada lembaga swadaya masyarakat itu yang melakukan perlindungan hak dan martabat ataupun HAM. Ini terbukti di Indonesia banyak sekali lembaga-lembaga yang memperjuangkan itu. Nah, ini menjadi tugas yang sangat berat dan sangat penting sekali bagi penegak hukum untuk melakukan perlindungan itu. Jangan sampai orang yang melakukan tindakan yang benar ataupun orang yang menjadi korban itu merasa terancam kembali setelah dia menjadi korban. Ataupun seorang yang melakukan tindakan kejahatan sebelum ada pembuktian, sebelum ada keputusan dari hakim, dia merasa terancam dengan kehidupannya. Ini perlu ada perlindungan terhadap masyarakat, terhadap tersangka, ataupun terhadap korbannya, dan juga terhadap keluarga korban. Hukum acara pidana Islam membuktikan bahwa perlindungan terkait dengan hak asasi manusia sudah dikenalkan sejak dulu. Selanjutnya terkait dengan tujuan hukum acara pidana Islam. Yang pertama adalah mencari kebenaran dan juga keadilan. Pencarian kebenaran ini bisa dilakukan dengan melalui tabayun, bisa dilakukan dengan melalui penyelidikan, dengan memeriksa saksi dan lain-lain. Ini prinsipnya hampir sama dengan hukum acara pidana. Selanjutnya adalah keadilan. Tentunya keadilan perlu ditegakkan dan ini juga menyesuaikan dengan kebutuhan di masyarakat tersebut. Keadilan seperti apa yang diinginkan oleh masyarakat, yang tentunya itu harus berdasarkan dengan Al-Quran dan hadis. Selanjutnya menyelesaikan masalah. Di dalam umat Islam mencoba seringan mungkin, mencoba sesimpel mungkin untuk menyelesaikan masalah. Selagi masalah itu bisa diselesaikan secara kekeluargaan, maka itu diselesaikan secara keluarga. Makanya ada uqubah wa afu atau hukuman dengan pemaafan. Selanjutnya adalah menegakkan ketertiban dan kepastian hukum. Ini tentunya dalam rangka menertibkan, membuat ketertiban dan juga hukum bisa berjalan dengan baik, maka masalah hukum acara pidana ini harus lebih jelas. Dalam Islam itu sendiri sudah dikenal dalam pelaksanaan hukum acara pidana. Misalnya pemeriksaan yang dilakukan oleh ini pada masa Khulafaur Rasyidin itu melakukan penyelidikan terkait kasus-kasus korupsi, terkait kasus-kasus penimbunan
penipuan-penipuan ya yang ataupun masalah pengkhianatan. Coba diselidiki lebih dalam sebelum dilakukan eksekusi. Dalam artian negara bertindak setelah adanya pembuktian-pembuktian. Ini di zaman Abu Bakar sampai zaman Ali bin Abi Thalib. Ini karena masalah hukum itu banyak sekali, maka masalah hukum acara ini sangat lebih rinci dalam pelaksanaannya. Kita akan berbeda pembahasannya ketika kita bicara sudah masalah dinasti. Nah, dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, karena di dalamnya banyak sekali kepentingan-kepentingan, bukan dalam arti kepentingan adalah semua kepentingan adalah negatif, tidak. Banyak kepentingan negara yang juga itu meliputi hukum atau pelaksanaan hukum acara pidana Islam. Ini sangat dipengaruhi juga oleh para ulama-ulama yang berkembang pada masa itu. Jadi jangan heran misalnya zaman sekarang ataupun negara yang melaksanakan hukum pidana Islam atau negara yang menjadi negara Islam atau menjadi negara yang hukumnya menggunakan hukum Islam atau negara yang menjalankan sebagian dari hukum pidana Islam. Ini berbeda-beda ya di dalam hukum pidana di negara-negara Muslim. Pernah saya jelaskan bahwasanya negara itu sangat dipengaruhi oleh ulama atau oleh orang yang sangat berpengaruh di negara tersebut dalam hal masalah hukumnya. Nah, inilah yang menjadikan berbeda-beda karena pandangan ahli fikih, pandangan fuqaha berbeda-beda mengenai beberapa kasus dalam suatu tindakan pidana. Selanjutnya adalah meningkatkan kesadaran hukum. Ini tentunya yang ingin dikedepankan oleh hukum pidana Islam atau hukum acara pidana Islam. Bagaimana dalam proses kita melakukan pemeriksaan, dalam proses peradilannya, seseorang bisa sadar bahwasanya tindakan tersebut adalah tindakan yang salah. Seseorang bisa sadar bahwasanya ketika dia melakukan kejahatan itu adalah suatu perbuatan dosa dan itu sangat merugikan orang lain. Nah, itu perlu untuk dijelaskan lebih dalam dan perlu ada penekanan dalam hal masalah psikologinya. Kemudian efeknya apa? Efeknya seorang tersebut tidak akan melakukan tindakan kejahatan lagi, bahkan dia bisa memberikan semacam kontribusi terhadap hukum yang ada. Misalnya di Indonesia ada kasus teroris, kemudian tokoh-tokoh teroris ini diberikan pengajaran, kemudian dibimbing supaya dia bisa menyebarkan kebaikan-kebaikan lagi, memberi pelajaran bahwasanya seperti apa sebenarnya terorisme itu. Nah, kemudian bisa mengajak teman-temannya supaya kembali ke jalur yang benar. Selanjutnya adalah memelihara daruratul khams, yaitu 5 hal yang perlu dilindungi di dalam Islam. Ada masalah akal, masalah jiwa, ada masalah harta, itu. Lalu kemudian ada masalah akalnya, itu memang perlu ada perlindungan-perlindungan di dalam Islam. Ya, ini ada penjelasan sendiri. Ini juga pernah saya jelaskan di mata kuliah yang lainnya. Nah, kemudian adalah cara mempertahankan diri dari hukum. Bagaimana seseorang mencoba bertahan dari hukum yang ada. Jadi ketika dia misalnya dituduh melakukan pencurian, bagaimana dia mempertahankan itu? Bagaimana seseorang itu bisa bertahan dari ancaman-ancaman yang bisa menjadikan dia menjadi seorang yang dihukum atau mendapatkan hukuman. Itu bagaimana? Atau misalnya seorang yang sudah melakukan suatu kesalahan, bagaimana dia bisa mendapatkan hak-haknya yang berkaitan dengan tindakan pidana yang dia lakukan. Selanjutnya adalah tujuan hukum acara pidana Islam adalah memelihara dan mempertahankan hukum material. Nah, ini sebagai pengawal dari hukum material. Ketika hukum acara pidana ini bisa berjalan dengan baik, maka hukum materialnya pasti akan berjalan dengan baik. Ini juga perlu kita perhatikan bahwasanya kita pastikan terlebih dahulu hukum material itu sesuai dengan hukum pidana Islam. Kemudian baru hukum acaranya bisa ditegakkan dengan menggunakan prinsip-prinsip Islam. Ini yang perlu menjadi catatan. Peranan hukum acara akan mulai tampak dan menonjol manakala terjadi pelanggaran terhadap hukum material. Jadi ketika banyak masalah-masalah, maka itu akan menjadi ujian
bagi hukum acara pidana apakah bisa berjalan dengan baik atau tidak. Ini juga bisa menjadi tolak ukur untuk penegak hukum apakah dia bisa menjalankan hukum acara pidana Islam itu dengan baik atau tidak. Ini kalau timbul suatu masalah dari pelaksanaan hukum acara pidana Islam ini, nah inilah yang kemudian akan menjadi pembahasan lebih ulang lagi, misalnya seperti di kasusnya di Aceh. Nah ini akan menjadi pembahasan, kemudian dianalisa, kemudian bisa diperbaiki kembali untuk masalah aturan-aturannya. Ini tentunya yang menjadi PR bagi teman-teman semuanya untuk lebih bisa mengoreksi hukum acara pidana yang sudah berjalan ataupun hukum acara pidana Islam yang sudah ada baik itu di Indonesia ataupun di negara-negara Islam ataupun negara-negara yang lainnya. Misalnya adalah lembaga yang menjalankan hukum acara jinayah, itu adalah ada kepolisian, kejaksaan, polisi wilayatul hisbah, mahkamah syariah, ada baitul umum dan lain-lain. Sudah masalah negara dan agama. Teman-teman tentunya pernah mendengar mengenai negara dan agama, itu bagaimana penggabungannya semacam itu. Nilai-nilai ketuhanan dalam kepentingan manusia. Nah, ini yang coba didapatkan dari hukum acara pidana Islam, bagaimana memasukkan nilai-nilai ketuhanan dalam kepentingan manusia. Dalam arti di sini adalah dalam hukum manusia yang coba dibuat. Yang pertama adalah hukum acara pidana Islam memiliki paradigma ketuhanan dan kemanusiaan. Inilah kelebihan dari hukum acara pidana Islam, tidak hanya mementingkan kepentingan manusia saja, tapi ada unsur ketuhanan. Sebenarnya apa sih unsur ketuhanan itu? Apakah lantas kita harus beribadah? Tidak semacam itu. Dalam artian di sini adalah ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan ketika hukum itu dibuat atas nama kepentingan manusia, tanpa melihat masalah ketuhanan. Nah, masalah ketuhanan itu apa? Masalah ketuhanan di sini adalah masalah kasih sayang. Itu masalah kasih sayang, masalah etika, kemudian bagaimana seseorang itu bisa memberikan kesempatan pada orang lain, kemudian bagaimana seseorang bisa melihat hukum pidana Islam ini itu sebagai sesuatu perintah dari Tuhan. Dalam artian ketakwaan. Kemudian ketika seorang bisa berpikir semacam itu, orang akan takut untuk melakukan sebuah tindakan kejahatan karena dia mengingat Tuhan, karena dia sudah beriman, dia sudah bertakwa. Gitu. Jadi sebenarnya unsur yang mau dikapai di sini adalah tingkat ketakwaannya. Jadi, bagaimana seorang dalam melakukan tindakan kejahatan itu, dia lebih berpikir ulang lagi, bukan atas dasar kebutuhan manusia, tapi atas dasar ketuhanan, atas dasar ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ya, ini bisa diterapkan di semua agama sebenarnya. Bagaimana hubungan tingkat ketakwaan, tingkat ketaatan kepada Tuhan itu berpengaruh terhadap tindakan kejahatan. Gitu. Ya. Jangan-jangan selama ini seseorang melakukan tindakan kejahatan itu atas dasar dia ingin melakukan tindakan kejahatan tersebut tanpa ada pertimbangan bahwasanya tindakan kejahatan itu merugikan orang lain. Dan itu kalau kita bawa ke masalah agama, masalah ketuhanan, dan itu telah menjadi sebuah perbuatan dosa. Gitu. Dalam artian dia harusnya lebih tahu terkait itu dan lebih bisa mempertimbangkan bahwasanya dia dilihat dan dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak hanya semata-mata Allah telah melihat dia dan dia bisa dengan seenaknya melakukan tindakan kejahatan. Gitu. Ya, ini yang penting sekali ya. Selanjutnya adalah kepentingan manusia tidak terlepas dari masalah politik sehingga melahirkan politik hukum. Nah ini manusia tentunya memiliki kepentingan yang lain yang berkaitan dengan masalah hukum ini. Nah ini yang membuat hukum itu menyesuaikan dengan kebutuhan manusia. Tetapi perlu ada pertimbangan bahwasanya di sini ada hukum Tuhan yang menjadi landasan dan ini sudah teruji dan memiliki tatanan. Jangan kita anggap hukum pidana Islam adalah suatu hukum yang kejam dan tidak. Kita harus mempertimbangkan hal yang lainnya atau dampak yang lainnya yang bisa ditemukan dari itu, yaitu adalah seorang bisa jera dan melakukan tindakan pidana semacam itu. Lalu puncak hukum adalah masalah kemaslahatan di mana semuanya bisa tercipta, tidak hanya umat Islam, tapi kemaslahatan secara umum, yaitu kemaslahatan masyarakat sekitar dan masyarakat negara ataupun masyarakat dunia internasional. Di mana hukum formil dan material
ini dapat berjalan dengan baik. Kemaslahatan ini dapat tercipta dengan kita memasukkan nilai ketuhanan di dalamnya. Ini tentunya dalam proses hukum kita juga harus masukkan itu dengan melakukan pendidikan ataupun tadabbur di dalamnya, agar seorang dalam proses pemeriksaan sampai dia dihukum, dia sadar bahwasanya tindakan itu adalah suatu tindakan kejahatan, dan hukuman tidak hanya serta-merta dia dikurung ataupun dia dicambuk dan lain, tidak. Ada bekas yang lebih mendalam di dalam hatinya. Gitu. Itu yang coba kita sentuh di dalam hukum acara pidana Islam yang dengan konsep ketuhanan ini. Selanjutnya masalah-masalah sebenarnya apa sih, atau problematika hukum acara pidana Islam itu apa sih? Yang pertama adalah adanya aturan atau konon, tetapi kesulitan dalam penerapannya. Ini banyak sekali yang terjadi di negara-negara Muslim. Kemudian negara Muslim adalah negara yang bisa jadi dia menggunakan aturan dasarnya, tidak menggunakan aturan Islam, tetapi ada beberapa aturan-aturan yang itu aturannya adalah aturan hukum acara pidana Islam, sampai hukumannya itu ada. Nah, ini yang menjadi problematika ketika itu ada aturan, tetapi sulit untuk diterapkan. Ini banyak sekali faktornya. Yang pertama adalah faktor sumber daya manusianya, faktor negaranya dalam penerapannya, kematangan pemahaman mengenai hukum pidana Islam itu seperti apa. Yang kedua ada kepentingan politik di dalamnya. Selanjutnya adalah adanya hukum yang lain yang jauh lebih besar. Ada hukum yang lain jauh lebih besar, sehingga itu bertentangan dengan konon yang ada, dengan hukum acara pidana yang ada. Ini mau jadi masalah tersendiri yang perlu dipecahkan. Selanjutnya adalah munculnya masalah baru yang perlu diatur dalam konon. Nah, bagaimana ketika ada muncul masalah-masalah atau muncul tindakan kejahatan yang baru, bagaimana hukum pidana Islam itu mengatur itu? Bagaimana cara pemeriksaannya, cara penghukumannya itu bagaimana? Nah, inilah yang menjadikan bahasanya hukum acara pidana Islam itu akomodatif, dalam artian menyesuaikan dengan keadaan yang ada, bisa menyesuaikan. Gitu. Di dalam fikih, qawaidul fiqhiyah jinaiyah sudah dijelaskan bahasanya hukum Islam sangat fleksibel sekali dengan kita mempertimbangkan kaidah-kaidah yang itu menjadi acuan kita dalam pelaksanaannya. Nah, selanjutnya adalah pertentangan dengan hukum adat negara dan hukum internasional. Jangan kita pandang bahasanya hukum internasional adalah hukum masa sekarang. Hukum internasional di zaman itu sudah ada, gitu. Tetapi istilahnya dalam peristiwa saja yang sedikit berbeda. Hukum adat ini sangat erat sekali dengan pelaksanaan hukum acara pidana Islam. Tidak hanya di Indonesia, di negara-negara lain pun hukum adat ini juga sangat berpengaruh dalam pelaksanaan atau kelancaran pelaksanaan hukum acara pidana Islam. Negara, apalagi negara mempunyai kekuasaan di dalamnya dalam mengatur hukum pidana Islam, mengatur jalannya hukum pidana Islam ataupun hukum acara pidana Islam. Selanjutnya adalah hukum internasional. Nah, inilah yang menjadikan ketika ada orang yang di bawah wilayah, jadi ada teori teritorial di dalam hukum pidana Islam. Bagaimana ketika seseorang yang ada di dalam wilayah pidana Islam ini keluar dari wilayah tersebut dan dia melakukan tindakan kejahatan di sana. Nah, ini perlu ada aturan seperti itu. Inilah yang coba yang coba kita cari solusinya, yang ini menjadi masalah bersama dalam hukum acara pidana Islam. Selanjutnya adalah istilah-istilah dalam hukum acara pidana Islam. Yang pertama adalah syarat. Ya, kita sering tentunya mendengar mengenai syarat ini. Apa sih? Syarat suatu perbuatan yang baru dianggap tindak pidana. Ini tentunya di dalam hukum acara pidana Islam yang pengertian ini. Jadi ini adalah suatu hal yang baru, Jadi suatu hal yang memang itu berhubungan dengan tindakan pidana. Ya, kemudian ini diatur dengan syarat. Makanya ketika jarima ini adalah suatu hal yang dia melakukan pelanggaran di dalam konsep syarat ini. Selanjutnya adalah jarimah atau jinayah adalah delik, tindak pidana, perbuatan salah, dosa. Kalau hukum acara pidana Islam ada semacam itu. Ada implikasi yang berbeda selain dari kesalahan manusia antar manusia, tapi ada unsur yang lain yaitu kesalahan dengan Tuhan. Selanjutnya adalah jani ataupun pelakunya. Selanjutnya adalah mujna alaih, itu orang yang dikenai perbuatannya. Ini berbeda dengan pelakunya. Jadi orang yang dikenai perbuatannya. Seorang melakukan pencurian. Nah, ini pencurian ini yang perbuatan pencuriannya inilah yang dikenai hukumannya. Selanjutnya adalah kosa ataupun balasan atau kisos.
Jadi model pembalasan. Jadi apa yang dilakukan itulah yang akan dibalas. Nah, selanjutnya adalah diat adalah tebusan ataupun denda, ya ada istilah denda juga di dalamnya. Nah, ini tebusan-tebusan. Ini berkaitan dengan penganiayaan misalnya. Lalu hudud atau larangan mutlak. Ini sudah mutlak, tidak bisa diubah karena Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menentukan di dalam Al-Qur'an tentang ketentuan-ketentuan hukumannya. Lalu ada ukubat, ada hukuman, lalu ada takzir, hukuman dengan pilihan. Jadi banyak pilihannya karena aturannya misalnya tidak ada di dalam Al-Qur'an dan hadis. Ini banyak pilihan-pilihan dan ini disesuaikan dengan kebutuhan negara, disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, disesuaikan juga dengan misalnya ada pertentangan dengan hukum-hukum yang lainnya. Lalu ukubat alternatif yaitu misalnya bagaimana seorang menghukum itu bisa lebih sesuai dengan kebutuhan. Lebih bisa dibandingkan dengan permasalahan konten pada saat ini, misalnya 1 bulan penjara sama dengan 1 kali cambuk atau 10 gram emas murni. Ini orang tinggal pilih aja. Ini bukan dalam artian orang bisa membayar hukum, tidak. Ini ada implikasi yang lain dan ini ada tata caranya dalam melakukan pembayaran ini. Jadi tidak serta-merta orang oke lah, dia kaya punya emas berkilo-kilo, kemudian dia melakukan tindakan kejahatan lalu dia bayar, tidak. Ini ada aturan-aturan dan batasan-batasan dalam mengubah alternatif ini. Nah, kita berlanjut pada pasal 1 angka 35 Konun nomor 7 tahun 2013. Ini menerangkan tentang hukum acara itu seperti apa sih? Hukum acara pidana Islam adalah hukum acara yang mengatur mengenai tata cara. Tata cara mencari dan mendapatkan kebenaran material yang selengkap-selengkapnya dari masalah atau perkara jinayat ini. Nah, ini sama pengertian sebenarnya mengenai tata cara, prosedur pelaksanaan untuk mendapatkan masalah kebenaran di dalam hukum yang sudah ada. Nah, tata cara ini lebih simpelnya adalah tata cara dan perantara negara. Sebenarnya negara ini yang main adalah negara untuk menghukum berdasarkan paradigma hukum syariah. Yang penting di sini adalah masalah negara. Bagaimana negara menjalankan hukum yang ada, kemudian dasarnya harus berdasarkan hukum syariah. Dalam artian Al-Quran dan hadis. Nah, ini perlu ada kolaborasi antara dua ini. Selanjutnya adalah tujuan hukum acara jinayat ini ya, kalau yang di Aceh. Kita bisa lihat di Konon Hukum Acara Jinayat nomor 7 tahun 2013 pasal 4. Yang pertama adalah mencari dan mendapatkan kebenaran material. Itu yang paling pokok. Selanjutnya menerapkan hukum acara pidana Islam secara tepat dan benar. Jangan sampai ini yang terjadi. Hukum acara pidana Islam itu dijalankan tidak tepat karena kurangnya pemahaman ataupun ada intervensi yang lainnya ataupun pertentangan lainnya sehingga penerapannya menjadi masalah lagi. Jadi menerapkan hukum tidak menyelesaikan masalah tetapi menimbulkan masalah lagi ataupun dijadikan alat politik. Nah, ini yang lebih mengerikan lagi. Selanjutnya adalah memberikan jaminan dan perlindungan hukum kepada korban, pelapor, saksi, masyarakat, tersangka, terdakwa secara berimbang sesuai dengan Islam. Nah, ini jangan sampai masalah perlindungan hukum ini menjadi tidak berimbang. Nah, ini saya orang lebih banyak memberikan perlindungan hukum terhadap korban, tersangkanya tidak. Nah, ini akan menjadi masalah tersendiri. Islam tidak semacam itu. Islam memberikan perlindungan kepada semuanya, kepada masyarakat, saksi, pelapor, tersangka, korban. Semua dilindungi. Hakim juga dilindungi. Selanjutnya adalah masalah taubatan nasuha atau seseorang ketika dia melakukan suatu kejahatan, dia tidak akan melakukan tindakan kejahatan itu lagi. Dia akan merasa bahwasanya dia melakukan sebuah dosa yang dosa tersebut perlu untuk dihapus. Maka dia tidak akan melakukan dosa lagi. Karena dia telah melakukan dosa dan dia mempunyai tanggung jawab terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini yang ada di dalam Islam, bahwasanya pertaubatan atau taubatan nasuha itu sangat penting sekali. Sangat ditekankan sekali supaya seorang tidak melakukan tindakan kejahatan yang serupa dan seorang bisa memberikan pengajaran kepada orang lain, kepada teman-temannya, bahwasanya tindakannya tersebut adalah suatu tindakan yang salah. Nah, itu yang sebenarnya perlu ada di dalam hukum acara pidana ataupun hukum acara pidana Islam, bahwasanya unsur pendidikan itu ada di dalamnya. Selanjutnya, inti dari hukum pidana Islam adalah masalah ketakwaan,
Jadi supaya seorang bisa menjadi seorang yang bertakwa, bisa menjadi mutakin, semuanya sebenarnya semacam itu di dalam hukum pidana Islam. Tujuannya intinya adalah semacam itu. Nah, cuma ini memang tidak mudah dalam menjalanannya, perlu menjalankan hukum acara pidana Islam yang benar. Nah, apa sebenarnya unsur ketakwaan di dalamnya adalah ada pertama unsur psikologi di dalamnya, unsur seseorang supaya tidak melakukan tindakan tersebut merasa bersalah dan lain-lain. Selanjutnya masalah moralitas, kepedulian terhadap masalah-masalah moral. Gitu. Selanjutnya adalah masalah sosial. Masalah sosial ini bagaimana tanggung jawab seseorang, misalnya disebut di dalam ada dia dan lain-lain. Bagaimana dia lebih bertanggung jawab pelaku itu tidak hanya kepada korban, tapi kepada keluarganya juga. Lalu akomodatif di mana hukum pidana Islam atau hukum acara pidana Islam bisa menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada, bisa lebih melihat kebutuhan mana yang lebih ditekankan. Nah, ini banyak pilihannya di dalam fikih. Lalu kemudian ada filosofinya, di mana di dalamnya ada Al-Quran dan Hadis, lalu ada tadabbur, ada pengajaran di dalamnya, ada pendidikan di dalamnya, dalam melakukan pemeriksaan itu dengan melalui jalan hikmah, jalan pengajaran yang baik. Kemudian ada kesadaran hukum, bagaimana seseorang itu bisa sadar hukum, semuanya, tidak hanya pelaku, tapi korban, keluarga korban, masyarakat sekitar bisa mendapatkan kesadaran hukum dari tindakan kejahatan yang sudah ada. Dari misalnya satu orang melakukan tindakan kejahatan misalnya pencurian, mendapatkan masyarakat luas, keluarga korban, pelaku bisa sadar akan hukum. Misalnya, nah ini saya ada hukuman qisas bisa di tempat umum. Nah ini supaya mendapatkan kesadaran hukum. Selanjutnya adalah masalah ketuhanan yang ini sangat penting sekali dalam artian seorang disadarkan dengan menggunakan konsep-konsep ketuhanan. Pastinya dia telah melakukan perbuatan dosa dan ini ada dampaknya di akhirat kelak. Gitu. Ya mungkin saja materi yang saya sampaikan. Nanti kita jawab diskusi lebih jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.